Halo rekan-rekan mahasiswa, sekarang Anda berada di kelas teknik peliputan dengan topik studi dokumen. Studi dokumen ini bukan perkara mengumpulkan dokumen-dokumen saja, tetapi juga tentang bagaimana cara membaca data dalam dokumen tersebut yang lalu dilaporkan dalam bentuk berita. Nah, saya pribadi berpendapat metode reportase satu ini gampang-gampang susah. Mengapa? Nanti akan kita lihat di bagian akhir. Baik, kita mengawali dengan pertanyaan, dari mana kita bisa dapat dokumen sebagai bahan untuk membuat berita itu? Jawaban sederhananya adalah dari mana-mana. Tapi setidaknya ada beberapa yang bisa kita identifikasi di sini. Pertama dari media massa. Media massa itu salah satu gudangnya dokumen dan data. Misalnya ada Kompas Data, ini yang disajikan oleh Pusat Informasi Kompas. Di situ mereka mengumpulkan dokumen dan data yang bisa digunakan oleh siapapun dengan syarat dan ketentuan yang mereka atur gitu. Ada juga media online katadata.go.id. Ini media yang memuat banyak sekali data. Anda bisa cek sendiri. Kedua dari lembaga negara. Ini termasuk misalnya kepolisian. Nah, di sana ada banyak sekali dokumen yang bisa diperoleh oleh jurnalis. Bisa statistik kesehatan, permintaan SKCK, dan banyak lainnya. Ada juga yang setiap bulan mempublish perkembangan data mereka, yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik. Ini tempat yang kaya sekali akan data. Nah, semoga Anda pernah ya iseng-iseng buka situs mereka gitu. Ketiga adalah lembaga swasta. Contoh paling mudah adalah perusahaan-perusahaan yang TBK alias menjual saham mereka untuk publik. Mereka pasti punya dokumen laporan tahunan yang bisa diakses ke publik. Misalnya apa? Misalnya Jarum. Tahu kan ya kalau mereka ini punya saham BCA dan Blibli. Jadi betapa kayanya Jarum ini. Juga ada gudang garam. Yang kedua pemiliknya jadi orang terkaya di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Kemudian ada juga Unilever. Nah, pasti Anda pernah mendengar merek ini, Unilever. Kalau belum pernah, silakan cek di kamar mandi Anda. Misalnya ada sabun Lifebuoy, pasta gigi Pepsodent, kemudian ada Rinso. Nah, itu adalah sedikit dari banyak sekali merek di bawah Unilever. Begitu. Kemudian keempat ada juga lembaga penelitian. Nah, ini mudah sekali ditemukan karena setiap universitas biasanya punya lembaga penelitian gitu. Tetapi beberapa yang populer misalnya LSI, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, kemudian ada Poltreking. Ini kalau Anda sering nonton Metro TV pasti pernah mendengar Poltreking ini. Juga ada juga lembaga yang dipakai oleh hampir setiap perusahaan TV karena mereka punya alat untuk menentukan rating, yaitu Nielsen. Nah, jadi banyak sekali dokumen berisi data-data penting yang bisa diangkat dalam berita. Nah, selain 4 itu ada juga banyak lagi dan sebagainya. Nah, dan sebagainya itu apa? Dan sebagainya itu adalah tempat yang tidak pernah kita kira sebelumnya. Misalnya, pernah ada wartawan yang memperoleh keterangan nama anggota keluarga dari mana? Dari berita kematian di koran. Jadi pernah ada wartawan yang sedang membongkar satu kasus yang melibatkan sejumlah anggota keluarga. Dan secara tidak sengaja, dia menemukan informasi itu dari berita kematian. Coba bayangkan. Dari satu berita itu kita bisa melihat ini ya. Nah ini, kita bisa melihat berapa nama yang terhubung. Bisa jadi informasi yang sepertinya ya biasa saja untuk kita gitu. Tapi sebenarnya itu adalah informasi yang sangat berharga untuk seorang jurnalis. Ya lihat saja di sini misalnya ada nama anak laki-laki, ada nama menantu perempuan, ada nama anak perempuan, begitu ya. Kemudian di sini juga ada anak, menantu, bahkan cucu pun juga ada namanya. Kita bayangkan, intinya ini biasa saja, tapi untuk jurnalis yang sedang meliput kasus tertentu yang melibatkan keluarga, ini adalah informasi yang sangat penting. Kemudian fungsi. Dari fungsinya, dokumen atau data itu
kita bisa secara ringkas mengatakan ada 3 fungsi. Pertama sebagai pelengkap. Jadi data dalam dokumen itu untuk melengkapi atau untuk mengonfirmasi saja hal-hal yang disampaikan oleh narasumber. Atau bisa jadi digunakan sebagai penguat. Data dalam dokumen itu untuk menguatkan pernyataan yang disampaikan narasumber. Bisa jadi itu mendukung secara positif, artinya menguatkan, atau bisa jadi data itu berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan narasumber. Jadi justru memutarbalikkan atau mengalahkan argumentasi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, semua itu bisa dipakai oleh jurnalis tergantung dari angle apa yang akan kita buat. Atau bisa juga fungsi dari dokumen atau data itu adalah sumber utama dalam pemberitaan. Jadi data dalam dokumen ini adalah informasi primer yang paling penting yang bisa kita sampaikan ke publik. Nanti baru bisa ditambahkan dengan pendapat dari orang yang relevan. Nah, saya akan memberikan contoh dari sebuah dokumen yang saya ambil dari situs bps.go.id. Linknya sudah saya share di Cyber. Judul dokumennya ini adalah Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Desember 2019. Nah, ini fullnya dokumen itu. Nah, supaya spesifik saya akan mengambil contoh di tabel 4. Anda bisa lihat sendiri ya nanti tabel 4 itu sebenarnya bicara tentang apa, isinya apa saja. Nah, silahkan Anda amati dulu potongan dari tabel ini selama kurang lebih 20 detik. Oke, bagaimana? Sudah cukup pusing untuk melihat angka? Ya, semoga tidak ya. Cara membaca data ini bisa sangat beragam, tapi saya akan share yang mungkin saja berbeda dengan versi Anda, tetapi saya coba share versi saya. Nah, ketika membaca tabel seperti ini, saya fokuskan dulu pada beberapa kolom yang spesial gitu ya, atau penting gitu. Pertama ini adalah nama negara-negara yang ada di ASEAN. Kemudian ini adalah nilai yang ada di data di Desember 2018. Kemudian yang ini nilai dalam juta US dollar ya, yang tercatat di 1 tahun berikutnya, yaitu Desember 2019. Kemudian yang juga penting adalah yang ini perubahan Desember 2019 terhadap Desember 2018. Artinya kalau tidak ada minusnya itu berarti naiknya berapa persen, kalau ada minus berarti itu turun gitu ya. Nah, biasanya kalau ada yang seperti ini, saya perhatikan dulu yang di bold itu maksudnya apa. Oke, mungkin kita bisa sekalian bertanya ya, impor Indonesia atas negara-negara di ASEAN itu naik atau turun. Kita lihat aja angkanya. Nih, 2018 angkanya segini, kemudian 2019 angkanya segini, kenaikannya berapa persen begini. Berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaan. Kenaikan angka impor Indonesia terhadap negara di ASEAN itu ternyata sebanyak 8,41%. Nah, detailnya ya nanti bisa ditanyakan atau bisa kita lihat di dokumen-dokumen, kita teliti dokumen-dokumen ini begitu. Kemudian yang kedua, kita lihat angka yang besar-besar ini, misalnya Singapura. Kita lihat angkanya itu cukup melonjak ya dibandingkan dengan yang lain. Misalnya Singapura bandingkan dengan Thailand itu mungkin separuhnya aja ya. 2 kalinya Thailand. Kemudian tahun berikutnya kita lihat ternyata angkanya masih bahkan naik, meskipun naiknya itu cuma berapa ini 0,79 gitu, tapi ada kenaikan angka dari 2018 ke 2019 gitu. Nah,
Kemudian yang berikutnya misalnya kita lihat, oke sebentar. Kalau tadi saya ngomong negara mana yang paling banyak diimpor oleh yang produknya diimpor oleh Indonesia gitu ya. Ternyata Singapura. Tapi kalau menurut saya pertanyaan negara mana yang paling sedikit itu tidak menarik untuk diberitakan gitu, karena apa potensi ekonominya lah kalau gitu ya. Tapi ya udahlah. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya kita perhatikan, nah oke, kolom yang paling kanan. Jadi saya agak buramkan dua kolom yang di tengah ya. Nah, dari kolom yang paling kanan itu kita lihat angka ekstrem atas dan angka ekstrem yang bawah. Angka ekstrem atas itu kita lihat ada di sini, 340,82%. Itu diambil dari Myanmar. Begitu. Angkanya memang tidak besar. Peranannya juga tidak besar. Nilai juta US dollarnya itu tidak besar. Peranannya juga tidak besar dibandingkan dengan yang lain. Cuma 0,03 dan 0,15. Tapi justru ini bisa menjadi pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke orang-orang yang terkait. Mengapa impor dari Myanmar ini naiknya sangat signifikan? Apakah ini terkait dengan konflik yang ada di Myanmar atau ada apa yang dibalik impor yang sangat melonjak ini? Kemudian kita coba lihat angka yang ekstrim yang negatif, yaitu ini Filipina. Dari Filipina. Nah, kita bisa lihat mengapa ada penurunan yang cukup signifikan ya, dari 79,6 menjadi 66,5 juta US dollar. Ada apa dengan Filipina? Apakah ada kondisi politik di Indonesia dan Filipina yang mempengaruhi perdagangan atau bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan ini kan penting untuk disampaikan karena yang namanya perdagangan itu selalu berkaitan juga dengan politik, berkaitan juga dengan kebudayaan. Itu. Oke. Jadi saya kembali lagi ke atas tadi ya. Saya bilang metode ini mudah sekaligus sulit. Mudahnya adalah datanya itu sudah ada, banyak dan relatif mudah ditemukan ya. Kita tinggal menemukan saja. Sulitnya adalah kita harus belajar betul untuk membaca data atau menginterpretasikan data. Angka-angka itu sebenarnya ngomong apa sih? Baik data itu sebagai penguat maupun data itu sebagai sumber utama, kita harus tepat dalam mengartikan data-data itu. Memang tidak mudah tapi bisa dipelajari. Nah, sebagai latihan, silakan perhatikan tabel yang sama tapi bagian kelompok negara APEC lainnya. Pertama, tuliskan 5 hal yang menurut Anda paling menarik dan mengapa. 5 hal menurut Anda menarik dan mengapa. Kemudian yang kedua, berdasarkan 5 hal yang sudah Anda tuliskan tadi, tuliskan pertanyaan yang menurut Anda paling penting untuk ditanyakan kepada narasumber. Masing-masing satu pertanyaan saja, jadi ada 5 pertanyaan. Nah, silakan kerjakan di Cyber. Perhatikan batas waktunya. Baik. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Selamat mempersiapkan UTS dan jaga kesehatan.